Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Firza Aditya dan teman-teman saya. Ada siapa aja tuh? Halo, teman-teman. Lengkap ya hari ini. Dian Suciardian. Hai teman-teman. Veronisa. Sama Syifa Nadila, Khairunisa, Dian Suciardi, dan Iya, Syifa Nadila. Yuk lanjut slide-nya. Kali ini kita akan menjelaskan tentang makna atau arti. Menurut Cair dalam bukunya yang berjudul Linguistik Umum, setiap kata atau lekson memiliki makna. Pada awalnya, makna yang dimiliki sebuah kata adalah makna leksikal, makna denotatif, atau makna konseptual. Namun dalam penggunaannya, makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Kita belum tahu makna kata jatuh sebelum kata itu berada di dalam konteksnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa makna kata masih bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Analisis yang kita ambil datanya dari buku Minano Nihongo bab 12 halaman 99. Mira, tadaima artinya saya pulang. Di sini konteksnya dia baru kembali dari tempat dia pergi, kembali ke tempat asalnya atau tempat tinggalnya. Okaeri nasai, selamat datang. Di sini konteksnya penjaga menyambut kedatangan Mira. Kore Kyoto no omiyage desu. Di sini ada kata omiyage yang berarti oleh-oleh, karena Mira membawa hadiah dari Kyoto. Domo sumimasen. Gion matsuri wa do desu ka? Yang berarti terima kasih banyak. Bagaimana dengan festival Gionnya? Domo sumimasen. Yang berarti terima kasih, atau ungkapan domo sumimasen arti seharusnya adalah maaf. Namun di sini ia ingin berterima kasih atas oleh-oleh yang diberikan. Sebenarnya bisa saja dia meminta maaf karena takut merepotkan. Omoshirokata desu, totemo nigiaka deshita. Artinya, itu menarik dan itu sangat ramai. Nigiaka yang berarti ramai atau suasana yang riuh dan tidak sepi. Yang bisa diartikan bahwa ada sesuatu yang menyebabkan keriuhan tersebut. Nigiaka memiliki berbagai arti seperti hidup, ramai, sibuk, ribut, dan ceria. Namun di sini konteksnya adalah ramai, karena menjelaskan situasi saat festival tersebut. Selanjutnya itu ada Gion Matsuri wa Kyoto no Matsuri de Ichiban Yume desu karane. Yang artinya itu Gion Matsuri adalah festival paling terkenal di Kyoto. Nah, terusnya Miller menjawab, so desu ka? Sashin wo takusan torimashita kore desu. Oh, yang artinya itu, oh begitu. Saya mengambil banyak foto, lalu si Miller menunjukkan fotonya. Ini fotonya, katanya seperti itu. Lalu penjaga menjawab, wah, sugoi hito desu ne. Nah, di sini tuh kita mengartikan banyak, kayak bisa menjelaskan tentang ada banyak orang di dalam foto itu. Nah, terusnya di dalam foto itu ada orang hebat, ataupun juga sang penjaga mengagumi kehebatan Mira dalam mengambil foto pada festival tersebut. Karena kenapa artinya banyak berbeda, kembali lagi ke latar belakang yang tadi, makna arti itu sesuai dengan konteks yang ada di dalamnya. Nah, kita nggak tahu nih konteks pemberian foto ini dan Sugoi-hito desu ne ini itu artinya yang sebenarnya apa. Nah, terusnya Miller menjawab lagi, choto tsukaremashita. Katanya, ia sedikit lelah. Nah, choto di sini kan bisa diartikan sebentar, sedikit, permisi. Namun konteksnya di sini choto itu lebih ke sedikit karena menjelaskan kalau Mira sedang lelah setelah festival kemarin. Nah,
terusnya Mira juga mengambil banyak foto di sana, jadinya kita mengartikannya itu lebih ke sedikit lelah, karena nggak mungkin kalau kita artiin ke sebentar lelah, nggak mungkin gitu. Lanjut. Kemudian untuk kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah beberapa kosakata memiliki arti yang berbeda tergantung dengan situasi atau tergantung konteksnya. Sebuah kata dapat dideskripsikan atau diartikan sesuai dengan konteks kalimat atau konteks situasinya. Jika konteks kalimat berbeda, maka makna kata di dalamnya dapat diartikan berbeda sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Konteks yang kita ambil yaitu pembicaraan pengalaman Miller yang ke Festival Gion di Kyoto. Ya, selesai. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan, suka sama Desta. Silakan dari kelompok lain. Apakah ada yang mau bertanya pada kelompok 2? Karena kelompok lain bisa bertanya menambahkan poin nilai loh dari kelompok tersebut yang bertanya. Ini saya bingung, kalian tuh makna ya, tentang makna ya, yang di bagian C ya, kajian tentang kosakata ya. Bukan makna kosakata, makna yang keseluruhan, makna arti, yang makna dalam kurung arti. Iya, maksud saya tuh bagian C yang kajian. Iya, bagian kosakata, iya. Nah, bagian kosakata tentang yang karena kalian bagian yang makna hanya cuma satu paragraf itu aja kan? Iya. Oke. Saya mau tanya, maaf beda dengan terus yang makna dasar dan makna perluasan tuh kelompok berapa ya? Kelompok 5, Sensei. Kelompok 5 berarti setelah ini ya? Iya, Sensei. Oh, oke, lain kali berurut ya, maksudnya jadinya kelompoknya jadi jangan nggak sesuai urutan dari yang ada di dalam buku semantik ini. Jadi kalau itu diurut aja grupnya, maknanya, makna dasar, makna perluasan, baru kita masuk ke kajian tentang kosakata. Seperti itu, karena kalau seingat saya kajian tentang kosakata tuh di TM berikutnya, baru bukan TM yang ini gitu kan. Tapi kalian sudah masuk ke situ gitu, maka saya bingung kok ini udah ada makna arti, tapi udahlah nggak apa-apa. Oke, saya nanya aja, jadi karena agak berbeda, saya mau bertanya, ini kan Anda mengambil data kan dari Minano Nihongo ya, yang halaman bab 12 tentang Miller. Sebetulnya Miller nih, di kesimpulan Anda sudah benar Miller, tapi di dalam analisisnya kenapa masih pakai Mira ya? Itu bukan Mira namanya ya, itu Miller. Bukan kalian saja yang ketipu, banyak yang ketipu. Ya, itu Mira itu Miller. Ya, jadi tolong dilihat di analisisnya, boleh saya lihat? Balik lagi ke slide analisis. Benar. Nah, ini kalian kan menggunakan arti ya kan, memaknai makna ya, tema kalian lah tentang makna. Dan ada tadi saya dengar kalau nggak salah Firza tuh udah menggunakan kata konteks ya. Habis ini kita sambung lagi ya setelah grup kalian. Anda menggunakan makna-makna konteks ya di dalam makna ini ya, yang intinya tidak kita bahas tentang si konteks ya, hanya maknanya saja. Nah, kenapa kalian memasukkan konteks pada saat kalian maknai si kata-kata ya di dalam kosakata di dalam bab ini, bab 12 ini? Iya, soalnya di bukunya Cair itu menjelaskan tentang konteks juga, jadi saya masukin aja sedikit di sini tentang konteks. Boleh lihat tentang HR? Saya mau tahu konteks yang dikatakan HR tadi apa saja, biar kalian nggak kemana-mana si konteksnya ini, karena itu kajian pragmatik. Coba tolong ke konteks. Oke. Ya, jadi namun dalam penggunaannya makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Nah, di dalam penjelasan yang HR ini, di dalam buku HR ini, apa sih yang dimaksud dengan konteks situasi dan konteks kalimatnya? Konteks situasinya itu ketika misalnya ketika orang berbicara itu makna yang dia ucapkan itu sesuai dengan situasi yang ada di situ gitu, Sensei. Misalnya
jatuh dari langit itu kan kalau seandainya ada orang melihat jatuh dari langit, wah beneran jatuh dari langit. Tapi beda lagi urusannya kalau ketika ada orang yang sedang membaca puisi jatuh dari langit, kan artinya beda lagi juga gitu, Sensei. Oke, tidak apa-apa, Firza Song. Saya senang kalau Anda sudah menggunakan, kelompok kalian menggunakan konteks, karena memang di dalam HR ada. Cuma saya minta tolong dijelaskan sedikit tentang konteks menurut HR ya, yang kalian gunakan untuk analisis datanya dalam Minano Nihongo ya. Tadi Anda katakan situasinya saya nggak tahu nih, suatu bagaimana, situasi kalimatnya bagaimana nih sesuai dengan konteksnya. Nah, konteks kalimat dan konteks situasi ini tolong diberikan satu penjelasan slide lagi menurut HR. Oh iya. Beserta contoh yang tadi yang sudah kamu katakan tadi, ya. Terkait tadi ada yang jatuh dari langit itu kan antara konteks dengan makna konotasi beda loh. Kalian mengenakan jatuh dari langit itu bukan makna sebenarnya loh. Nah, ini saya bilang konteks ya. Jadi jangan dicampur. Tolong masukkan contoh ya di dalam buku HR terkait dengan konteks kalimat dan konteks situasi. Biar nggak kemana-mana ya, biar nggak kemana-mana. Nah, tadi contoh Firza Sang terkait jatuh dari langit, apakah Andi dapat dari bukunya HR? Oh enggak, saya buat sendiri, Sensei. Betul. Jadi ngaco, makanya saya bilang itu bukan konteks, tapi itu adalah makna konotasi kan. Jadi jangan seperti itu. Nah, saya minta tolong pastikan dari orang ahli untuk menggunakan contohnya biar kalian nggak terlalu ambiar gitu. Terlalu ambiar. Oke, lanjut ke analisisnya. Ya, coba tolong dilihat tadi yang percakapan yang di PPT. Nah, Miller. Nah, Anda mengatakan hampir di setiap analisis kata-kata ini kalian menggunakan konteks ya. Konteks kalimatnya adalah memberikan informasi bahwa seseorang telah kembali ke tempat asalnya. Oke. Anda memaknai konteks ini dari mana? Sendiri, Sensei, analisis sendiri saya. Kami semua. Jangan begitu. Nggak boleh kalian analisis sendiri seenak-enaknya aja ya. Konteks itu pasti ada sesuai situasi. Anda bisa kaitkan ya dengan budaya Jepang ya kan, penggunaan tadaima, kata tadaima dan okaeri nasai itu apa? Ya kan? Konteksnya adalah apa? Iya betul. Adalah di dalam budaya Jepang bahwa pada saat pulang ke rumah ya kalau kita assalamualaikum gitu kan ya, kalau mereka tadaima. Nah, itu adalah suatu konteks budaya. Anda masukkan ya. Itu ya, konteks itu bukan konteks Anda sendiri yang buat. Konteks itu sudah dipahami dan sudah dilakukan oleh orang Jepang. Itu sudah budaya. Budaya masyarakat mereka. Masukkan itu. Jadi jangan menurut saya ya. Kalau perlu memang ya ada linknya, link masukkan. Kalian cari linknya di YouTube, ternyata ada link ini Sensei. Cari link di Google ini terkait tentang tadaima. Masukkan linknya seperti itu. Itulah konteks. Sama dengan okaeri nasai. Kemudian kayak kore, ya Tokyo no omiyage desu. Nah, omiyage, jadi omiyage Anda menggunakan makna leksikal ataupun maknanya dari kamus yang artinya adalah hadiah. Ya. Sekali lagi, Anda menggunakan konteks di sana. Namun di sini konteksnya Mira yang baru pulang dari Kyoto dan membawa oleh-oleh. Saya nggak paham maksudnya apa. Sedangkan yang Anda bold itu adalah oleh-olehnya. Ini konteks apa? Konteks kalimat atau konteks kata? Lebih ke konteks kalimat sih, Sensei. Cuman cuman kami nge-hold-nya jangan dicampur. Gini, kalian tuh makna ya, kelompok kalian makna. Kalau kalian mau memaknai makna kata, tulis makna kata. Tetapi kalau kalian mau memaknai makna kalimat, berikan lagi penjelasan makna kalimat di atas sesuai dengan konteksnya adalah apa. Seperti itu. Ya konteksnya apa ya? Konteks situasi seperti itu. Kore Tokyo no omiyage desu. Ya konteksnya adalah Miller memberikan oleh-oleh kepada orang siapa yang ada di sana. Siapa sih penjaga ataupun orang yang tuan rumah yang ada di sana, oleh-oleh dari Kyoto. Itulah konteks situasinya. Tapi saya tidak paham kenapa Anda perlu mengartikan konteksnya. Konteksnya Korewa omiyage desu itu apa? Emang ada maksud apa di situ? Kenapa harus dikasih konteks di situ? Jelas-jelas omiyage itu maknanya makna sebenarnya. Ya kan, bukan makna yang berbeda apa konteksnya. Jadi kalian tidak bisa asal ya, karena konteks itu memang kajian satu hal yang penting di dalam pragmatik. Belum sih, kalian masih linguistik 2. Jadi jangan terlalu dilebih-lebihkan. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ke yang slide berikutnya.
Boleh lihat slide berikutnya untuk analisisnya tadi. Nah, domo sumimasen, ya kan? Ini bagaimana Gion Matsuri? Boleh. Ini ungkapan perasaan yang diberikan oleh seorang. Terima kasih. Standar. Domo sumimasen artinya adalah seharusnya maaf. Namun di sini ia ingin berterima kasih atas oleh-oleh yang diberikan. Sebenarnya bisa saja ia meminta maaf karena takut merepotkan. Nah, sebenarnya bisa saja ia meminta maaf karena takut merepotkan itu maksudnya apa? Hmm. Yang Kan lain bisa biasanya, bantu? Ya, bisa bantu Firza-san? kan biasanya kalau misalkan orang dikasih oleh-oleh, kan nggak usah ngerepotin gitu, Sensei. Nah, gitu maksudnya saya. Tolong dijelaskan seperti itu. Karena kalian memaknai domo sumimasen kan terima kasih banyak, ya kan? Ya, tetapi ternyata selain terima kasih banyak, ada makna lain dong untuk si domo sumimasen, bener nggak? Ya kan? Yang artinya Ya. maaf merepotkan. Masukkan itu, ya. Makna merepotkan. Kenapa? Memang di dalam kamus pun domo sumimasen itu maknanya bukan cuma terima kasih. Anda bisa merujuk kepada kamus, ya. Makna lain dari domo sumimasen adalah maaf merepotkan, seperti itu. Nah, hanya pengataannya aja, apa namanya, pemaparannya saja kalian kurang benar. Nah, kemudian omo shirokata desne tote monigiaka desta, itu menarik, itu sangat ramai. Ramai ya tidak sepi, yaitu lawan katanya. Nigiaka memiliki berbagai arti, yang tadinya hidup, ramai, sibuk, ribut, ceria. Namun di sini konteks lagi-lagi Anda masukkan konteks. Namun di sini konteksnya adalah ramai karena menjelaskan situasi saat festival. Kenapa Anda masukkan konteks ramai? Karena menjelaskan situasi saat festival. Karena di awal itu lagi membicarakan tentang festival Gion di Kyoto gitu, jadi kami mikirnya sedang Niigata ini lagi ngomongin di sono tuh like rame gitu, kata Miller gitu. Kira kita gitu. Ya kan, betul. Secara kamus, Niigata kan memiliki berbagai arti ya. Ada hidup. Ini kalian ngambil arti dari mana sih? Dari kamus atau dari mana? Dari kamu Sensei, serius ada hidup emang. Oke, Tapi nggak hidup. apa-apa. Iya. Referensinya masukkan kamus apa ya? Iya. Dimasukkan Iya, di dalam baik. referensi kamus apa? Hidup, ramai, sibuk, ribut, ceria. Oke, tetapi di dalam kata ini bukan konteks, jangan masukkan konteks. Di dalam penggunaan nigiaka, di dalam kalimat di atas adalah artinya ramai. Ramai apa ya? Ramai yang menjelaskan situasi festival. Ramai, festivalnya ramai gitu. Ya, festivalnya ramai. Jadi ya nggak usah ngomongin konteks lah. Orang kita ngomongin arti kok di sini. Ya, Lanjut. baik. Ya, seperti itu. Ya, sudahkah cuma 2 slide saja ke kalian yang ambil ya? Ada satu lagi. Satu lagi, penjaga. Ini maknanya mana ini? Sugoi Hito. Ini Sugoi Hito ini, sebetulnya saya punya videonya ini. Saya punya Menano Nihongo bab 12. Mungkin kalau melihat videonya akan lebih enak ya. Karena kalian hanya melihat kan teksnya saja, bukan video, jadi agak susah untuk analisisnya.